Pengemis kecil itu diam-diam menyelinap masuk ke istana melalui lubang anjing. Didorong oleh rasa lapar yang teramat sangat, ia meraih sebuah bakpao di atas meja dan segera memasukkannya ke dalam mulut. Namun, sebelum sempat menelannya, ia sudah tertangkap oleh para penjaga. Pada saat itu, sang pangeran datang ke tempat kejadian. Ia bertanya kepada pengemis kecil itu mengapa. Di antara begitu banyak hidangan lezat di atas meja, ia hanya memilih sebuah bakpao. Pengemis kecil itu menjawab bahwa bakpao adalah makanan yang paling murah. Ia tidak berani mengambil telur atau ayam. Mendengar hal itu, pangeran tersentuh oleh rasa belas kasih dan memberikan semua makanan itu kepadanya. Pada saat itu pula, pengemis kecil tersebut melihat seorang wanita cantik terbaring di dekat situ. Dengan rasa ingin tahu, ia bertanya kepada pangeran siapa wanita itu. Pangeran mengatakan bahwa wanita tersebut adalah istrinya, yang sayangnya sudah tidak bernyawa. Namun, Bunga Peye di samping mereka berbisik bahwa sang putri tidak mati. Ia hanya pingsan akibat keracunan. Anehnya, hanya pengemis kecil itulah yang dapat mendengar suara Bunga Peye. Ia pun segera menceritakan semua yang didengarnya kepada pangeran. Akan tetapi, tabib istana menggelengkan kepala. Ia mengatakan bahwa dirinya telah memeriksa sang putri dengan saksama dan mustahil baginya untuk masih hidup. Bunga Peye kembali berbicara, mengatakan bahwa racun itu disegel di dalam sebuah boneka. Selama boneka itu dibakar, sang putri akan terbangun. Mendengar hal itu, pengemis kecil itu mengambil boneka yang tergeletak di dekatnya. Namun para penjaga segera menghentikannya. Boneka tersebut adalah satu-satunya kenang-kenangan terakhir milik putri mereka. Tidak seorang pun diizinkan menyentuhnya dalam keadaan apapun. Bahkan pangeran pun mencoba membujuknya agar meletakkan kembali boneka itu. Namun Bunga Peye terus mendesak pengemis kecil tersebut untuk membakarnya. Tanpa ragu sedikit pun, pengemis kecil itu melemparkan boneka tersebut langsung ke dalam englo. Seketika, asap dari boneka yang terbakar itu mengental dan berubah menjadi seekor kalajengking hitam. Setelah asap itu akhirnya menghilang, sang putri perlahan membuka matanya. Diliputi kebahagiaan, pangeran segera maju dan memeluk sang putri. Melihat gadis kecil di hadapannya, sang putri sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Ia memeluk pengemis kecil itu ke dalam pelukannya. Namun tiba-tiba ia teringat bahwa jika putrinya sendiri masih hidup, usianya pasti akan kira-kira sama dengan pengemis kecil tersebut. Pada saat itu, pangeran mengusulkan untuk mengangkat pengemis kecil itu sebagai anak mereka. Sang putri dengan senang hati menyetujuinya. Sejak saat itu, pengemis kecil tersebut menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan setiap hari. Ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan makanan seumur hidupnya.